Shalom, kita bertemu kembali di dalam kasih Kristus. Walaupun hari-hari ini kita ini sudah menjalani hampir 1 bulan, hampir 2 bulan ya, 1 bulan lebih menjalani hidup di rumah saja. Tapi jangan sampai hal ini menjadikan kita lemah, menjadikan kita tidak semangat. Tetapi mari kita tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Agar kita tetap kuat di dalam iman, maka firman Tuhan itu sajalah yang akan menjadi jawaban dalam hidup kita. Dan kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu tentang tetap di dalam Dia atau di dalam Tuhan Yesus. Biar tema ini juga nanti akan menjadikan kita untuk lebih menjadi orang-orang Kristen yang tegar, yang siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Mari kita akan baca nats kita di dalam Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Khususnya buat ibu-ibu yang mungkin saat-saat ini juga bingung karena anak-anak harus di rumah, mengajari anak-anak di rumah, merawat anak-anak ya. Dan mungkin juga memikirkan dalam hal ekonomi karena memutarkan uang belanja ya. Khususnya buat ibu-ibu ya. Tetapi biar kita jangan sampai takut, khawatir menghadapi semuanya ini. Karena kita tahu Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup dan Dia akan mencukupi dalam setiap kebutuhan kita. Asalkan kita tetap di dalam Yesus, ya, maka Tuhan akan terus pelihara dalam kehidupan kita. Kalau kita baca dalam ayat ini dikatakan, kalau kamu telah menerima Kristus Tuhan itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, tetap di dalam Dia, jangan sampai goyah. Ya, jangan sampai kita bimbang. Kalau hidup kita tetap di dalam Yesus, percayalah bahwa Tuhan akan terus memimpin langkah kita dan memelihara hidup kita. Nah, dalam ayat yang ke-7 ada 4 langkah yang harus kita jalani, kita lakukan. Yang pertama yaitu ayat ke-7, berakar di dalam Dia. Nah, kita tahu bahwa akar itu penting. Untuk apa? Untuk memberikan kekuatan kepada pohon, ya. Jadi kalau akarnya itu kecil, pohonnya besar tidak mungkin kuat. Makanya akar itu yang harus terus ke dalam tanah untuk apa? Supaya pohon ini tetap kuat. Dan juga akar gunanya adalah mencari makanan. Nah, kalau kita berakar di dalam Yesus, iman kita berakar di dalam Dia, maka Tuhan akan terus memberikan kekuatan kepada kita. Ya, oleh karena itu jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang hanya seperti penabur, ya, seorang penabur, di mana benih yang ditabur itu di tepi jalan. Nah, tidak akan kuat di batu-batuan. Tetapi akar itu harus ke dalam.
Pengiringan dan pengenalan kita kepada Tuhan Yesus harus masuk sampai ke dalam, harus berakar dengan dalam. Nah, itu yang akan membuat orang Kristen itu akan tetap kuat dalam menghadapi apapun. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi kita harus terus berakar di dalam Tuhan Yesus agar kita menjadi orang Kristen yang kuat. Yang kedua adalah dibangun di atas Dia. Kita tahu bangunan yang tidak ada pondasi yang dalam, maka bangunan itu akan mudah roboh. Makanya dikatakan dibangun di atas Dia. Berarti kita punya dasar bangunan itu adalah dari batu. Nah, coba kita akan membaca dulu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Ya. Kita baca 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Saya bacakan 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Nah, batu karang itu adalah Kristus. Kalau kekristenan kita bangun di atas batu karang, yaitu Kristus, maka kita akan menjadi orang Kristen yang kuat, ya, tidak akan roboh, mudah roboh. Contoh di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 25, di mana seorang yang membangun di atas batu, maka bangunan itu ketika ada banjir, ya, ada angin ribut, tidak akan mudah roboh. Tetapi bangunan yang dibangun di atas pasir, ada banjir, ya hanyut. Nah, kalau kekristenan kita, iman kekristenan kita bangun di atas Tuhan Yesus sebagai batu karang, maka iman kita juga akan kuat dan tidak akan mudah roboh. Walaupun pengaruh-pengaruh sekeliling kita, ya, mempengaruhi hidup kita, tidak mungkin kita ini mudah untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Yang ketiga, langkah yang ketiga adalah bertambah teguh dalam iman. Ibu-ibu atau saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kita mengikut Yesus ini harus semakin teguh, semakin kuat di dalam iman kita. Karena apa? Karena perjalanan hidup itu diwarnai dengan berbagai macam hal yang merentangi kita, tantangan, seperti halnya penderitaan, pencobaan. Nah, kalau dalam keadaan yang nyaman-nyaman sih enak, ya. Tapi ketika kita dihadapkan kepada satu penderitaan atau pencobaan, apakah kita lemah? Apakah justru itu membuat kita semakin kita ini sungguh-sungguh di dalam Kristus? Nah, kita harus bertambah teguh di dalam iman. Kita baca di dalam 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal yang pertama. 2 Tesalonika pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Inilah surat Rasul Paulus pada jemaat di Tesalonika, di mana dia sangat mengucap syukur kepada Tuhan, pada Allah,
Karena jemaat terdengar bahwa dia semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Bahkan imannya makin bertambah. Nah, dan inilah yang menjadi sukacita daripada Paulus. Dan terlebih dia jemaat ini mengalami hidup dalam penganiayaan, penindasan, tetapi ternyata tetap tabah dalam menghadapi semuanya ini. Nah, inilah yang dikehendaki Tuhan Yesus. Bagaimana ketika Tuhan Yesus bersama murid-murid, tidak henti-hentinya Tuhan menasehati kepada murid-muridnya. Jangan kamu tinggalkan Yesus ya. Jangan sampai kita itu menjadi murtad walaupun keadaan apapun. Karena segala pencobaan penganiayaan akan terjadi ya untuk kita semuanya. Tapi kalau kita punya iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus, maka kita akan bisa menjalani hidup ini seperti apa yang Tuhan kehendaki. Yang keempat, yang terakhir adalah melimpah dengan syukur. Nah, kadangkala kita kalau dalam keadaan yang keberkatan, ya, dapat undian mungkin, ya, kita itu bisa mengucap syukur. Tapi bagaimana ketika kita dihadapkan seperti keadaan yang ada saat ini, ya, sudah hampir 2 bulan ini kita tinggal di rumah saja. Apakah dalam hati kita masih ada limpahan ucapan syukur kepada Tuhan? Ya, ayat yang tidak asing juga 1 Tesalonika 5 ayat 18 saya bacakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, hendaklah kita selalu bersyukur karena itu kehendak Allah. Mari dalam hidup kekristenan kita ini harus limpah dengan ucapan syukur. Jangan ada persungutan, ya. Jangan ada omelan. Waduh, corona ini kok nggak habis-habis ya. Nah, semua itu sudah ada waktunya Tuhan sendiri. Tuhan punya waktu tersendiri. Kalau kita mau melakukan semua kehendak Tuhan, kita melakukan juga apa yang menjadi himbauan pemerintah, disiplin, ya, maka Tuhan pun tahu dalam semuanya. Kita hanya tetap berharap kepada Tuhan dalam hal ini, ya, kita tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun. Nah, kita akan membaca ayat yang terakhir dalam 1 Korintus 15 ayat yang tidak asing. Dan biarlah ini menjadi kekuatan buat kita, bahwa apa yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita usahakan hidup kita selalu ada persekutuan dengan Tuhan, ya, agar kita tetap kuat teguh di dalam Tuhan Yesus, karena apa yang kita lakukan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, tidak akan pernah sia-sia. Asalkan semua itu hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan boleh menjadi dorongan buat kita, buat menjadi kekuatan, keteguhan iman kita di dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan sama sekali. Tetaplah bersyukur dalam segala hal. Puji nama Tuhan. Sebelum kita berdoa, ya, saya akhiri firman Tuhan, dan sebelum kita berdoa, saya ingin menyanyikan satu pujian, ya. Di saat corona ini mulai ada, Tuhan memberikan hikmat pada saya untuk mengarang pujian ini, ya. Biar pujian ini menjadi suatu hal yang memajukan sukacita kita di dalam Dia.
pengharapan di dalam Tuhan dalam segala hal. Dalam kesesakan dan tiada harapan, ku datang kepadamu Tuhan. Tak pernah biarkan Engkau Yesus datang dan menolongmu. Janganlah kau takut, janganlah kau gentar. Yesus Tuhan pengharapanmu. Pujilah namanya dalam setiap waktu, karena Dia Maha Tahu. Janganlah kau takut, janganlah kau gentar. Yesus Tuhan pengharapanmu. Pujilah namanya dalam setiap waktu, karena Dia Maha Tahu. Inilah yang pujian yang bisa saya persembahkan kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk waktu yang indah di mana kami hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Allah, yang kiranya Tuhan kebenaran-Mu boleh terus Tuhan nyata dalam kehidupan kami, dan boleh kami rasakan kemurahan dan kasih-Mu Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kepada seluruh ibu-ibu khususnya dan siapapun yang mendengar firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati mereka, limpahi dengan ucapan syukur dari hati mereka yang paling dalam kepadamu. Demikian Kau cukupkan dalam kebutuhan kami setiap hari, walaupun dalam situasi hari-hari ini yang sangat tidak menyenangkan Tuhan, tapi biar kami tetap bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya dan lindungi kami, jauhkan kami dari orang-orang jahat, kuasa kegelapan dan sakit penyakit, supaya kami tetap sehat dan kami boleh tetap memuliakan akan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan berkati.